Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uswatun hasanah lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi fatafazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melebihkan anak Adam dengan ilmu dan amal semesta alam. Semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu tokoh orang Arab dan orang pegunungan Ajam. Begitu juga sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada sahabat-sahabat beliau yang merupakan sumber-sumber ilmu, pengetahuan dan hikmah. Wahai kaum muslimin rahimakumullah, di awal khutbah Jumat ini izinkan saya untuk mengajak diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa'ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laisa bit-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul kana walal ladzina yamutuna wa hum kufar ulaika a'qadna lahum 'adzaban lima. Artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya sekarang saya telah bertaubat. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang amat pedih. Quran surat An-Nisa ayat 17-18. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa sekecil apapun itu. Manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa sekecil apapun itu. Sepanjang kehidupan seorang pastilah dia pernah berbuat salah. Hanya saja ada dua tipe manusia di dunia ini dalam menanggapi perbuatan dosanya. Pertama adalah orang yang segera bertaubat, dan kedua adalah orang yang terus berbuat dosa tanpa memerdulikan dosa-dosanya yang telah menumpuk tinggi. Dosa ibarat sebuah bintik noda di dalam hati. Sebuah bintik noda kecil pasti akan mengotori hati. Maka sudah kewajiban kita untuk membersihkan bintik noda itu. Jika kita tidak segera membersihkan bintik noda itu, maka lama-kelamaan bintik noda itu akan membesar, bertambah banyak. Akhirnya hati kita akan tertutupi oleh bintik noda tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka akan muncul bintik hitam di dalam hatinya. Kemudian jika ia bertaubat, meninggalkan dosa dan memohon ampunan, maka hatinya akan bersih. Dan jika dosa-dosanya bertambah, bintik hitam pun akan bertambah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad Hasan. Jamaah sholat sidang Jumat rahimakumullah. Hal yang harus kita pahami betul-betul adalah bahwa pada hari kiamat nanti segala perbuatan kita baik buruk kita akan diperlihatkan secara senyata-nyatanya. Tidak hanya diperlihatkan secara nyata, tapi kita juga akan dimintai pertanggungjawaban
terhadap perbuatan buruk yang kita lakukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Itulah sebabnya mengapa kita perlu bertaubat, agar dosa kita semakin hari semakin berkurang hingga kita kembali kepadanya dalam keadaan suci, bersih tanpa dosa. Pada dasarnya kita terlahir dalam keadaan suci, maka sudah sewajarnya lah kita kembali kepadanya dalam keadaan yang suci pula. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, dosa ada 4. 2 dosa yang terampuni dan 2 dosa yang tak terampuni. Untuk dosa yang terampuni, pertama adalah dosa-dosa yang tidak sengaja dilakukan, maka Allah mengazabnya. Dan dosa orang-orang yang segera tanpa sengaja, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Kedua adalah dosa orang yang dilakukan dengan kemudian orang tersebut segera ingat kepada Allah, menyesal dan segera bertaubat, memohon ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain itu daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 135. Sedangkan untuk dosa yang tak terampuni, yang pertama adalah dosa orang yang sengaja melakukannya dan dia terus mengulanginya. Kedua, dosa orang yang hiasi amal jeleknya seakan-akan melihat amal baiknya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Marilah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita segera mengharapkan ampunannya, karena hanya dengan ampunannya lah kita bisa terbebas daripada dosa dan juga api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.